Jadi gimana keputusannya, Mas Noyan mau yang skema KP atau skema konversi? Yang konversi aja Pak. Oke, Ini konversi. udah saya bikin ininya sih, presentasinya sih. Oh, ready mau dipresentasiin sekarang. Belum Pak. Ini kemarin Belum. saya, ini kan aplikasinya yang aplikasi lama ini Pak. Mm, Iya baru bikin kemarin. Oke, Ini kan kita. aplikasinya aplikasi lama, jadi Mm. kayak minta temen yang masih kerja di sana gitu buat bukain, tapi masih belum dikasih nih aksesnya. Oh, jadi belum ready. Ntar kalau enggak, Coba dilihat dulu iya dah belum. bentuk Ntar kalau isi enggak, aplikasinya udah ada sih. presentasinya. Coba dilihat dulu presentasinya isinya kayak gimana. Oke, oke. Ini yang mau ceritain ini kan ya, portfolio ya. Iya, betul Pak. Folio. Udah kelihatan belum Pak? Oke, isinya coba di next. Ada introduction, nanti certification, sertifikasinya diambil apa aja, terus ntar project dan experience, itu projectnya itu project-project freelance saya, terus experience itu pengalaman profesional kerjaan full time gitu. Mm. Lalu selanjutnya yang terakhir project detail, yang dimana ini akan menerangkan relevansi pekerjaan yang saya ambil di sini. Jadi Oh, salah satu contohnya saya ambil di yang di gitu, nah, sama profil lulusan di Unsia gitu, Pak. oke, itu dibikinin konten tersendiri aja. Jadi project mah nyeritain projectnya aja. Jadi setelah semuanya diceritakan dari portfolio pribadi, kompetensi ke sertifikasi, pengalaman kerja, project, terus project lain-lain, ada satu konten lagi atau satu section lagi menceritakan korelasinya pengalaman selama ini plus kompetensinya dengan eh hubungannya sama si profil lulusan atau bidang ilmu di Prodi Informatika Unsia. Tuh. Kalau profil lulusannya kan ada tiga. Udah tahu ya? Udah tahu belum? Ya. Udah tahu belum? Data science, network, sama satu lagi apa itu, Pak? Ah, akan ya. Ada data scientist, ada network specialist, satu lagi software engineer. Iya. Oke. Nah, Mas Royan Oh di ya mana? software. Kalau profil lulusan Saya di cerita network network, Pak. specialist. Jadi yang terakhir, iya. Oke. Nah, nanti ada satu sesi khusus yang menjelaskan bahwa pengalaman kerja, kompetensi diri, gitu ya, itu korelasinya apa dengan salah satu bidang keilmuan peminatan di informatika yang sekaligus juga profil lulusan, misalkan as network specialist. Nah, dari pengalaman-pengalaman kerjanya sejalan tuh dengan salah satu profil lulusan dan juga peminatannya sebagai network specialist. Dengan apa aja nih yang sejalan itu? Misal, dari segi ini yang berhubungan dengan akademik. Contohnya apa tuh yang diceritakan Mas Royan ngerancang topologika atau kayak manajemennya aja kah? Atau bahkan kayak QoS-nya, analisisnya kayak gitu? Atau di keamanannya? Kira-kira apa? Yang mana? Atau semuanya? Lebih ke DevOps sih, Pak. Oke, ke Kebanyakan semuanya. DevOps-nya. Contohnya Tapi kan kalau DevOps itu masih termasuk network kan ya, Pak? masih karena infrastruktur CI/CD itu kan ada mata kuliahnya tuh di semester berapa ya lupa saya 6 apa 7 yang server manage apa server sama config server terus network programming kalau nggak salah ada dah. Nah diceritakan tuh. Oh iya benar, Pak. Nah pengalaman kerjanya ini ternyata juga ada mata kuliah yang berhubungan dengan pengalaman kerjanya disebutkan tuh mata kuliah ini. Nah itu sejalan tuh hasil outputnya seperti apa hasil output dari mata kuliah plus yang memang direalisasikan di dunia kerja nyata di industri sama. Nah, udah ceritain gitu aja. Jadi menunjukkan kelayakan untuk ini pengalamannya atau portfolio pribadinya itu dikonversi menjadi penilaian untuk mata kuliah kerja praktek. Jadi ceritain gitu tuh slide terakhirnya. Oke, oke, Pak. Oke. Berarti Ya tinggal sih, saya lengkapin niru apa lagi yang formatnya kurang. Mas ini kemarin.
yang punya si Mas Hilmi ya. Masih ini kemarin. Iya nggak apa-apa Iya benar. samain aja boleh. Formatnya kayak gitu juga sih. Jadi Dia kan tinggal ada tuh. kopas formatnya aja. eh, nah dia ada tuh kalau nggak salah korelasi dengan profil lulusan ya. Dia di profil lulusan deh kalau nggak salah. Karena dia belum ke data science banget. Dia data scientist ya, udah ke data scientist. Hmm. Nah itu kan dia ceritain tuh. Terus Benar, Pak. yang keduanya tuh ada Ini yang tuh. terakhir ini. Nah tuh. Meskipun belum secara langsung terlibat gitu. Menyentuh ranah yang relevan dengan profil lulusan data scientist. Kemarin sebenarnya dia bilang kurang tepat mas ke sistem engineer-nya aja, jangan ke data scientist-nya gitu. Iya. Dia lebih strongnya di softwarenya sih ini beliau. Iya, gitu. Tapi dia bilang ke depannya kan saya mau ke itu ya udahlah nggak apa-apa. Masih ada lah, dia kan masih ada yang apa mau ngembangin lagi nih lagi belajar ke DSS dan data analisisnya. Oke, boleh lah itu bagian data scientist silahkan lah gitu. Nah, Mas Ryan berarti kurangnya apa aja? Hmm. Ini kurang foto-fotonya doang sih, Pak. Jadi ini Foto, project detailsnya yang bakal oke. diceritain Terus coba lihat lagi. about core business. Hmm, Terus ini yang apa? Yang section terpisah tadi, Pak, yang ceritain mana tuh? apa itu. Tapi ini kebanyakan ya. Ini Banyak malah lebih ke softwarenya malah iya, di bisnis. iya. Salah satu Ah, iya sih. pengalaman atau pengalaman kerja atau proyeknya yang korelasinya Hmm. banget banget dapat dengan salah satu profil lulusan atau bidang peminatan itu yang diceritain tuh satu aja nggak usah terlalu banyak. Yang lain tinggal lampirin Hmm. doang aja pengalamannya gini begini udah jangan terlalu banyak. Yang detail itu aja yang korelasinya dapat banget. Oh, oke oke, Pak. Siap Mm-mm. siap siap Nggak deh. usah semuanya itu panjang banget ini. Ya, Korelasinya ini di lebih mana? membahas ke iya sih. Ini kemarin saya pikir nyeritain satu projectnya itu ngapain aja gitu. Iya, Nah ini iya, itu coba tak diceritain. ceritain di sini, tapi tapi dipikir-pikir lagi ini nggak ada korelasinya sama sekali sama Ah, profil lulusannya. Jadi ya, nanti diganti lagi deh. mendingan salah satu yang misalkan CICD tuh apa tuh? Di project yang mana ada nggak? Ada Pak. Jadi kemarin itu sempat buat deploy juga, terus buat logging. Mm-mm, CI/CD juga termasuk sih. mm-mm. Ini pakai Jenkins. Pakai Jenkins. Dan nanti diceritanya iya betul Pak. Ya udah itu aja. Diceritainnya berarti di masalah itunya aja ya berarti. Jadi setelah kan ada kayak riwayat pekerjaan dan riwayat project tuh, itu kan nggak detail kan ya, cuma ditampilkan aja pernah project ini, projectnya gini, udah nggak usah detail banget, tapi nanti diambil salah satunya yang bisa dianggap, wah ini bisa dikonversi nih jadi pengalaman kerja buat nilai KP, jadi KP-nya tinggal konversi aja, Oh, iya iya. Oke oke Pak. Siap oke, siap deh. itu ya, tinggal dirapihin Terus aja. Hmm, iya, mana lagi nih? Kalau sama kompetensi ini Pak sendiri buat apa? tugas akhir Pak. Oh, itu tugas akhir di sesi berbeda sih. Saya bilang kemarin udah ini fix-nya. Iya beda sih. Tugas akhir udah mau sidang lagi. Lo kok nggak ada yang muncul-muncul. Hmm, tinggal 2 minggu lagi Ini sih kalau kayaknya. misal iya ya, Kalau 2 minggu kekejar lagi sih ya. ya bisa sih kalau mau ngejar mah. Seminggu full sebenarnya bisa itu. Iya, yang penting kan mau atau enggaknya ini. Bener. Terus Hmm, ini kan kemarin hmm. KP, laporan KP kalau semisal dijadiin tugas akhir itu bisa nggak ya Pak? Ini masih di tempat yang sama sih, sama kayak yang ini. Jadi April ya, lebih ke DevOps-nya. DevOps-nya. Gini, Iya kadang-kadang betul Pak. project kantor atau project pribadi kalau kita jadiin kayak buat TA agak sulit karena TA kita skemanya bukan skema project, tapi skemanya penelitian. Walaupun ada di panduan boleh nyeritain project. Nah, tapi ntar Penelitian. apa ya persepsional internalnya masih harus ya oke project, tapi projectnya didasari ada riset terdahulu. Kenapa project itu harus dimulai? Artinya ada masalah apa tuh project? Kan kenapa akhirnya yang jadi alasan terkuat kenapa project dijalankan?
dengan tetap ada unsur akademiknya, literatur review, ya kan? Penelitian terdahulu, terus nyari kayak gap research, celah dari penelitian terdahulu yang bisa jadi kesempatan atau kayak peluang yang menyatakan penelitian ini yang dijalankan ya, penelitian di proyek itu atau proyek yang berdasarkan hasil riset penelitian ada pembedanya nih sama penelitian-penelitian lain atau proyek-proyek lain yang sudah pernah ada dikerjakan itu dengan tema yang sama atau inovasi baru apa yang terjadi atau yang ada gitu dari proyek itu. Nah, jadi proyeknya tetap based on riset Inovasi. gitu. Kalau kayak di kantor kan Baik, kadang baik, proyek Pak. itu by request user aja dia lagi butuh. Dan jawabannya sebenarnya eh, ada ya emang ada masalah di user atau ada masalah di klien. Ya udah masalahnya dia belum make aja atau belum ada dengan teknologi yang mungkin sudah sebenarnya ada teknologinya, tapi kliennya belum make itu dan disesuaikan dengan kebutuhan klien. Nah, cuma masalah cuma itu aja. Masalahnya dari klien, klien nggak make itu atau nggak punya ini dan belum diterapkan, minta diterapkan. Nah, TA-nya nggak sampai nggak bisa kayak gitu, nggak bisa apa, masih belum bisa eh cuma sekedar inilah project yang pernah kita kerjain di kantor. Ya projectnya berhubungan loh dengan keilmuan kita. Kalau saya ngeliatnya iya, keilmuannya diterapkan. Tapi itu lagi tadi yang saya sampaikan persepsionalnya, maunya tetap ada landasan akademiknya mas, kayak gitu. Kecuali Mas Ryan bisa menambahkan landasan akademiknya. Oke, baik, Misal baik. cari-cari jurnal yang judul jurnalnya atau isi dari jurnalnya ini sama dengan proyek yang dikerjakan. Terus dicari ini gapnya, artinya yang belum disentuh sama penelitian-penelitian itu atau kekurangan dari penelitian-penelitian yang Mas kumpulkan jadi literatur review, di review, itu nanti diangkat di penelitiannya dengan ada yang minimal Hmm. gitu ya, kalaupun gak ada inovasi yang benar-benar terbaru, keterbaruan, tapi ada pembedanya dengan penelitian lain, kayak gitu. Kalau bisa, oke, begitulah. Gimana? Putus, Pak. Oh, ya, oke, oke, paham, Pak. Ini yang kemarin yang pengen saya coba angkat itu pas sih, Pak. Jadi kan untuk yang sekarang aplikasi Hmm. logging yang secara standar itu kan bentuknya string. Hmm. Jadi saya pengen mau aplikasikan gimana kalau semisal ada terjadi error dalam aplikasi itu loggingnya bisa mudah gitu. Jadi kita ubah dari yang string itu diubah menjadi sesuatu yang bisa readable bagi developer ketika aplikasinya terjadi crash atau masalah gitu. Itu ada sih kayak kemarin saya coba cek-cek di penelitian terdahulu ada aplikasi logging ini itu gitu. Hmm. Kalau semisal saya dari yang situ gitu dihubung-hubungin bisa aja kan ya, Pak? Bisa aja sebenarnya. Nah, dan di penelitian terdahulu itu pernah dibahas atau belum pernah sempat kebahas tuh yang dikerjakan sama Mas Royan? Udah pernah tapi saya ingin coba nambahin isi matriksnya. Jadi keefektifan ketika dari yang diubah dari string jadi readable Hmm. logging itu berapa persen sama produknya itu juga bisa meningkat berapa persen gitu juga pengen. Dan itu belum ada di penelitian-penelitian atau jurnal-jurnal yang Mas Royan baca. Sudah ada tuh. Belum. Nah, kalau belum ada kan berarti gap risetnya di situ. Jadi itu pembedanya atau inovasinya dari Mas Royan di penelitiannya Mas Royan. Kalau bingung, nanti ini lihat recording Oke, oke, Pak. bimbingan 1 2 3 saya dah. Itu bahkan saya sampai ngedemoin Coba, Pak. cara nge-reviewnya pakai AI. Saya nggak ngelarang pakai AI ya. Yang penting kan penyusunan paragrafnya enggak. Tapi kalau kayak ngebantu kita nyiapin sumber daya atau resource penelitian ya nggak salah kan. Gitu. Termasuk cara nyari-nyari referensinya, terus cara bikin referensinya. Gitu. Ada di recording 1 2 3 kalau nggak salah detailnya. Nanti coba simak aja lah, biar lebih dapat insight-nya ya.
Kalau tadi kata Mas Royan di penelitian sebelumnya tuh belum ngebahas begitu tuh, ada yang string variable, terus cari Oh, sempat lihat juga sih. cari apanya lagi tadi, apa akurasi atau apa sih tadi? Lupa saya apa tuh? Akurasinya ya atau performa tadi? Produktivitas developer. Oh, produktivitasnya. Iya, aku Dan rasanya sih. ternyata nggak ada di penelitian-penelitian sebelumnya gitu. Iya betul. Nah, itu bisa jadi nilai lebihnya dari penelitian yang Mas Ryan kerjakan. Dimasukkan, nggak apa-apa, lanjutin kalau kayak gitu ketemunya. Nah, yang nggak boleh itu, contohnya di orang-orang yang sudah melakukan penelitian atau project itu terus dipublikasikan, kan mereka sudah pernah ngebahas dan dibahas ulang sama Mas Ryan. Nah, itu nggak boleh. Apalagi kalau hasilnya ternyata tidak lebih baik, sama atau di bawah itu. Nah, itu nanti dianggap nggak layak penelitiannya. Oke, oke. Oke. Siap. Noted. Kalau KP apalagi mau tanyain? Kita KP dulu dah, nanti baru TA. TA tuh rencana saya bimbingan kalau nggak Sabtu Minggu sih. HP udah clear semua sih, Pak. Oke, udah beres Cuma lah ya, tinggal tinggal lengkapin. ngapin sama nambahin gambar-gambar doang. Mm. Hmm. Terus nanti untuk presentasi, kalaupun sendirian ya nggak apa-apa lah, asal presentasi aja. Paling nggak lama lah, 15 menit, maksimal 30 menit present, biar ada recordingnya, ada dokumentasinya. Jadi ntar ada nilainya. Daripada bikin laporan KP kan, kalau itu tinggal Oke, bikin Pak. presentasi aja. Ya wes, tinggal lengkapin. Terus kapan bisa untuk presentnya? Resign saya usahain minggu ini, Pak. Ya, Ini kan iya. hari Kamis ya. Nah, Ya, kita weekend lah. tuh kalau Jumat jangan ya. Jumat malam aku udah jadwal. Bentar lu. Takutnya bentrok kalau Jumat. Jumat malam tuh besok ya. Ya, Eh, gue cepet. kalau besok nggak bisa. Jumat, 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 Jumat. Besok, Oh iya tuh. Saya paling kosong besok atau Senin malam. Besok malam atau Senin malam. Mau Senin malam aja. hmm, boleh deh, Pak. Boleh. Ya udah. Gimana? Berarti tinggal lengkapin semuanya. Terus nanti kirim link ini aja dah, nggak usah kirim file ya. Kalau kirim file download file lagi kebanyakan file. Nah ini kan Mas Ren ngerjain di Drive kan ya. Jadi lengkapin. Terus sebelum nanti present, kirim dulu ke saya, ntar saya cek lagi. Kalau udah saya bilang oke, ya udah ntar kita Senin untuk presentnya. Siap, siap, Pak. Oke, beres. Apa lagi? Kalau untuk TA nanti saya kabarin dah infonya di grup bimbingan TA-nya kapan. Oke. Clear? Lagi sih, Pak. Aman, aman. Oke, kalau Clear, gitu. clear. Mas Royan kalau ada aktivitas lain boleh silakanlah, saya stay di sini dulu nunggu tadi siapa nih Mas Anggara jam 8.15 baru join. Aduh. Saya post. Kita mulai lanjut Mas Widya Anggara. Ya Pak, sebentar. Saya share screen berarti ya Pak ya. Oke, langsung share screen aja. Udah kelihatan Pak layarnya Pak? Sudah. Oke Pak. Jadi terakhir itu Pak, oh sebentar. Terakhir itu bab satunya. Itu Pak, saya kurang di bagian latar belakang itu saya kurang nambah referensi apa? Yang ini Pak, apa sih namanya? Mm, Berdasarkan ya, jurnal, berdasarkan citasi jurnal. referensi. Oke, terus Itu formatnya udah format apa Pak? I Format I I. triple I ya. Nah, ini kan apa ini loncat dulu ke apa format ini ya Pak? Ini bener Hmm, digini nggak Pak? Di satu gini, betul, terus sebenarnya itu nanti ke bawah sini. Nanti betul. belum selesai aja Pak ini Pak. Masih ada, Pak. Iya, udah Ya, oke. betul. Cuma ketuaan itu jurnalnya. Oh gitu Pak. Harusnya cari yang gitu ya. Oke. Kalau buat kayak karya ilmiah tuh referensi itu bagusnya sih 5 tahun terakhir. 5 tahun terakhir. Oke, oke Pak. Ya Betul. Pak, nanti saya cari yang Mm-mm. 5 tahun terakhir aja deh Pak. Gampang lah, banyak kok itu. Iya iya, baik baik Pak. Terus Oke. kita langsung Terus, ke yang kurang-kurangnya aja. Apalagi nah nih? ini kemarin tuh bab 3 Pak. Saya kan belum di bab Mm, 3. mm-mm. Nah, itu kemarin kan kata Oke, Pak Ded hasil screenshotnya dijelasin gitu ya Pak ya. betul. Guys, kemarin saya cuma jabar-jabar aja per nomor pengumpulan data, pra proses Mm, data, sampai mm. proses visualisasi. Nah, jadi kemarin udah, iya Pak, udah saya apa ini namanya Pak, udah saya jabarin nih Pak.
Good, good. Kayak ada Kelihatan. datanya Mm-mm, 87 terus kolomnya mm-mm, apa aja kayak gitu ya. Nah, mm-mm. cuman ini bener gini Pak format untuk yang ngasih cantumin gambarnya. Iya, nggak apa-apa. Betul begitu. Oh, itu oke Pak. Betul, betul. Cuman kayak agak pecah gitu. Ya, Oh iya, hasil capturannya pecah ya. iya gitu sih Pak. Jadi harus di zoom gitu loh Pak. Ya udah nggak apa-apa. Oke. Next dulu aja. Berapa Terus pemrosesan? dalam pemeriksaan di sini tuh kan tadi udah dapet datanya Pak ya. Nah, di Mm-mm, sini tuh saya nge-select apa kolom apa aja yang dipakai sama mm-mm, proses apa ngetrim-ngetrim kayak gitu lah Pak. mm-mm, Ini ada hasilnya di sini. mm-mm. Hasil yang diselect datanya. Terus, nah di sini juga itu ada proses buat gabungin data Pak. Oke. Dari data tadi raw apa yang udah saya select tadi Mm-mm, itu nyocokin data dengan cuaca Pak. Data mm-mm, cuaca. Nah, saya pakai API dari Open Meteo. mm-mm. Responnya itu dia itu berubah nggak kelihatan ya Pak ya. Berubah sebentar Pak. Nah, Ya, udah kelihatan ini gambarnya udah kelihatan kelihatan, jelas Pak. kelihatan, kelihatan, kelihatan. Oke. Jadi per tanggal, Mm-mm, dia itu juga jabarin tanggal ini tuh by code sih Pak. Ada mm. 80, 80 itu kalau 8 bentar Pak, tadi saya apa ya 80 itu ini kayak perlu cantumin ya Pak ya. Saya nggak itu tadi. Weather code itu Kode dan itunya kode cuacanya cuacanya ya. Pak. 80 itu kalau Oke. nggak salah gerimis. Iya Harusnya kayak perlu sih, cantumin. Harus cantumin ya Pak. harusnya Oke sih Pak. buat penjelasannya lebih Buat bagus penjelasannya ya. dicantumkan ya. Baik baik Pak. Ya next dulu nggak Iya. apa-apa. Oke, tadi ini formatnya udah begini ya Pak. Gambar 3, gambar Betul, 4. Oh, nanti dibuatin tabel sendiri ya Pak ya. betul. Oke Pak. Nah terus, bentar, Oke. salah. Setelah itu saya tampilin tuh Pak hasilnya Pak setelah digabung. Kan digabungnya tadi per Betul, tanggal, by tanggal betul. di mergein gitu per tanggal. Nah ini kan masih data data namanya data sales data ya Pak, belum dapat Mm-mm, summary-nya gitu kan. Nah mm-mm. setelah itu baru Pak di summary-in per tanggal ini ada berapa transaksi sama Oke. apa tadi weather code tadi itu Mm-mm, apa weather code-nya, cuacanya apa kayak gitu Pak. mm-mm, mm-mm. Itu dapat dapat datanya. Terus, nah ini penentuannya setelah dapat summary-nya tadi kan Mm-mm, terus mau proses ke cluster ya Pak ya. mm-mm, Cuman kan perlu nentuin dulu nih elbow metodenya Pak, apa mm-mm. key-nya apa jumlah jumlah K-nya. Nah jumlah K-nya ini saya langsung ini udah dapet Pak, udah apa? Hitung ini pakai apa? Met met apa? Image. Pakai iya Pak, pakai image. Kan di sini kalau pakai data yang tadi, datanya itu Mm-mm, berarti dapatnya 3 ya Pak ya kan kan mm-mm. 4 4 sampai ke 10-nya itu udah landai gitu Pak. Jadi kan diambilnya key-nya itu ambilnya dari key-nya itu berarti sama dengan 3 gitu loh Pak. Mm-mm. Nah, akhirnya saya masukkanlah nanti ketika proses cluster itu berarti pakai key-nya Oke, 3 gitu Pak. betul. Bagus. Nah, hasil clusternya seperti ini Pak. Kita di proses Mm-mm. cluster. Udah kelihatan, sebenarnya ini X-ray kan mendung. hasilnya seharusnya kan 012 ya Pak ya. Cuman ini saya labelin gitu loh Pak buat Nggak saya apa, lebih tadi bagus, lebih bagus. mudah cara baca datanya gitu. Betul, bagusnya begitu harus dilabelin. Nah, Biar baik-baik Pak. presentnya juga nggak bingung ini apa nilai data Iya, isi iya. datanya. Oke, udah good. Oke, oke Pak. Next. Nah, terus ini dapat visualisasi klasternya juga Pak. Ini yang pakai dot ya. Iya, yang pakai dot. Heeh. Bisa bacanya nggak? Ini sih Pak. Jadi berwarna kan Pak. Mm-mm, Jadi yang warna yang jadi yang cuacanya mendung itu apa namanya transaksi hanya satu Pak. mm-mm. Terus yang apa namanya Kabut. yang kabut itu transaksinya hanya ada 4. Nah sisanya ternyata ketika cuacanya ekstrim Pak, ketika Oke. cuacanya hujan 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 dan seterusnya sampai Mm. ke badai itu malah Malah banyak transaksinya. malah banyak transaksi Pak, begitu. Oke. Ya. Nah yang ini yang ini untuk visualisasi kan saya bilang kemarin visualnya harusnya mau di web Pak karena Mm-mm, permintaan dari yang apa punya depot maunya mm-mm, ditampil di web gitu loh Pak namanya. Cuman mm-mm. itu belum sampai situ Pak, saya baru sampai sini udah Oh, sampai sini kira udah selesai. Saya udah anggapnya belum udah selesai. kurang dikit Pak Padahal kurang udah dikit. bagus. Iya Kayak kok Pak. kurangnya tinggal alignment aja. Jadi tulisannya rata kiri Oh iya kanannya ya. maksudnya ya itu aja. Oh iya Pak, Terus saya lupa Pak. istilah asing Betul. garis miring udah itu aja kurangnya. Oh gitu, baik baik Hmm, Pak. sama Terus referensinya cari lagi ya.
Oh ya, yang tadi 5 tahun Mm-mm. ke itu ya Pak ya. Sama Dan yang untuk kesimpulannya. referensi Oh itu ya, minimal ya jangan sampai kurang dari 2016. itu tahunnya. Ya, ya Jangan Pak. sampai kurang dari 5 lah referensinya yang dicantumkan ya. Oh, oh, sampai 5 tahun. Tapi satu aja Enggak, cukup ya Pak maksud ya? enggak maksudnya itu jumlah referensi jangan cuma satu Oh, ya minimal dia cuma 5 satu. gitu. Oh, baik baik Pak. Baik baik Pak. Oke, oke Pak. Ya kalau Pakai format yang misalkan tadi ya. misalkan dapat referensinya lebih dari satu untuk satu pembahasan yang sama, ya nggak apa-apa cantumkan aja semua Oh, gitu baik ya. baik Pak. Sama nggak sampai ini 5 tahun terakhir ya Pak ya. Betul Jangan sampai 2020 eh, berarti paling terlalu lama. baik. Oke Pak. Ya Ya udah udah Pak. tinggal Saya catat. selesain udah good. Kejar dah ini udah Iya, mau daftar sidang nih. iya, Apa iya daftar apa betul Pak. seminar kan? Iya. Udah nggak ada Sama lagi komplain apa kurangnya. yang kesimpulannya Pak, berarti Hmm, hasilnya dari ini semua ya Pak ya. Yang tadi betul. ternyata, jadi saya deskripsiin tuh Pak. Jadi ternyata Mm-mm, cuaca cuaca ketika cuaca ekstrim, cuacanya hujan sampai petir, itu mm-mm. malah transaksi malah makin banyak kayak gitu Iya, ya Pak ya. oke. Based on data Oh, ya bilangnya. ya based on data. Oke Ya oke. udah. Oh ini gitu aja ya Pak berarti Iya gitu kesimpulannya. aja. KP nggak terlalu rumit. Nanti mau detailnya lebih Oh, bahas dalam lagi hmm, di TA. Nah ini boleh baik kalau baik. dinaikin di TA, tapi kita harus perdalam pembahasannya Hmm, hmm, gitu hmm. ya. Kalau untuk Baik KP Pak. tinggal ceritain lagi ngerjain project ini, projectnya jadinya begini, hasil akhirnya udah begitu doang ya. Nggak Oh, lebih dari itu. Kalau TA, kalau TA, kalau KP, apa ya? KP skema yang projectnya. Hmm, hmm, hmm. Oh, Diselesain dah biar lebih cepet ya. baik. Nggak Iya ada Pak. review Nah, lagi atau revisi lah. oke. Oke deh. Nextnya Pak Apa? Riyad kapan Pak Riyad? Ada bimbing lagi Pak buat Kirim file dulu finalisasi. ke saya, nanti perlu kita ada bimbingan. Soalnya yang bimbingan cuma Mas Anggara doang nih. Iya iya Pak. Iya Mas Vista oke oke. mau pakai skema ini ya, kan konversi. Oh baik Gitu. baik. Jadi Berarti tinggal kayaknya ada saya yang, nih Pak yang iya, belum belum itu. Baik baik Pak. iya, yang lain udah semua tuh 5 orang. Oke siap siap Skema Pak. Berarti konversi juga semuanya. berarti saya kirim file aja ke Pak Riyad gitu ya Pak nanti kalau sudah ya Pak ya. Nanti kalau Baik Pak kita butuh secepatnya Pak. pembahasan diskusi via Zoom baru diadain Zoom ya. Baik. Oke oke Pak Riyad. Oke, beres ya, dikejar ya. Beres. Iya siap siap Pak. Oke, thank you, semangat semangat media negara. Terima kasih Pak Oke, Riyad.